Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sebangsa, apa kabarnya? Selamat siang semuanya. Kita ketemu dalam acara Politik Fest. Kita akan berbagi pengalaman pada sore hari ini, sharing-sharing tentang fotografi. Sebelumnya, saya perkenalkan, nama saya Heru Sri Kumoro, saya fotografer harian Kompas. Saya akan menjadi moderator selama kurang lebih 1 jam acara ini. Acara ini bertajuk sharing sesi atau berbagi pengalaman tentang penjaga semesta. Ini bagian dari acara Polfest atau Politik Fest. Kalau kita bicara tentang politik yang terbersih dalam pikiran kita, mungkin aksi unjuk rasa, gedung DPR MPR, kebijakan pemerintah, presiden, dan sebagainya. Tapi kita akan mencoba untuk keluar dari itu semua. Kita akan berbicara tentang politik, tapi dari sisi yang lain, yaitu sisi lingkungan. Kita akan mengemas acara ini dengan santai, dan nanti kita akan juga menghadirkan narasumber yang akan memberikan pencerahan kita tentang isu-isu lingkungan terkait dengan politik, kebijakan-kebijakan pemerintah, ataupun aksi-aksi masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Kenapa kemudian isu lingkungan? Karena lingkungan seolah-olah menjadi isu yang hanya timbul tenggelam. Kalau terjadi kebakaran hutan, kita baru ngomong soal lingkungan, tapi ketika kebakaran hutan udah reda, kita seolah-olah lupa pada isu-isu lingkungan. Padahal isu-isu lingkungan adalah menjadi isu keseharian kita yang kadang berubah secara perlahan, berdampak sangat besar kepada kita, tetapi kadang kita tidak merasakan bahwa perubahan-perubahan lingkungan itu ternyata membawa dampak yang sangat luar biasa kepada kita. Campaign soal penjaga semesta ini digagas oleh National Geographic dan salah satu gerakan yang sukses dalam mengubah perilaku masyarakat ataupun pemerintah dalam membuat kebijakan adalah soal pelarangan kantong plastik. Nah, ini menjadi salah satu contoh campaign menjaga lingkungan, pelarangan atau mungkin pembatasan penggunaan kantong plastik. Nah, kita nanti juga akan lebih detail lagi berbicara. Nah, kebetulan di sini ada Mas Didi Kasim, editor and chief-nya National Geographic Indonesia. Nah, nanti kita akan bisa tahu bagaimana sih campaign soal penjaga semesta ini di tengah perubahan iklim yang mungkin kita rasakan, tapi tidak terlalu kita perhatikan, tapi itu nyata di kita. Nah, nanti kita akan minta pengalaman Mas Didi Kasim selama berkeliling ke Indonesia, terutama mungkin nanti di Indonesia Timur, bagaimana perubahan alam-alam yang terjadi di sana. Nah, yang kedua nanti kita akan meminta sharing pengalaman dari Mas Raditya Mahendrayasa, fotografer harian Kompas, yang saat ini ada home base di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, nanti kita akan bisa memberi meminta beberapa contoh isu-isu lingkungan yang nyata terjadi di lingkungan kita, tapi mungkin kita tidak merasakan karena terjadi di pelan-pelan. Nah, semoga dengan sharing dari dua narasumber itu nanti akan bisa memberikan efek, akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi kita semua. Untuk Mas Didi Kasim sendiri, halo Mas Didi Kasim, saya sapa. Halo, selamat siang Sehat Mas. Mas? Sehat, alhamdulillah Mas Kom. Apa Alhamdulillah, kabar? karena untuk kondisi saat ini itu sehat itu menjadi barang yang sangat-sangat mahal harganya ini. Iya, Orang yang nggak benar sakit banget. COVID pun kalau sakit sedikit pun juga dikira udah COVID itu ya. Nah, ini Iya, makanya menjadi makanya kesehatan kita menjadi sangat yang sangat penting sekali ini Mas. Betul. jadi parno ya Mas. Betul jadi parno Mas. Termasuk mungkin di saudara kita atau lingkungan kita, anak kita kalau umpamanya sakit pun kita juga jadi parno ya, jangan-jangan COVID, termasuk perlakuan di rumah sakit. Iya, betul Mas, betul Betul. Mas. Mas Didi Kasim, soal Ya, di uh, editor in chief sudah berapa tahun nih Mas ya di jadi editor in chief di National Geographic? eh berapa tahun? 8 kalau nggak salah ya. Kalau Sudah nggak salah 8 tahun ya. 8 tahunan ya. Dari Hmm. 2012 lah ya, meneruskan kawan-kawan senior
Sebenarnya dari awal saya sudah memiliki persiapan di National Geographic Indonesia sejak tahun 2005. Hmm. Jadi Kalau sampai untuk di ketertarikan sendiri Mas di dunia fotografi, Mas Didi sendiri udah ya. dari lahir kah udah pegang kamera atau gimana? Kalau kalau dari ketertarikan dari dulu Mas, dari saya tuh dulu suka suka sketch, Hmm. ini ya, suka menggambar-gambar, ngawur-ngawur lah gitu ya. Oh ya ya Terus, ya. makanya kan kuliah saya juga ngambil jurusan advertising sama, graphic design kan. Oke. Dan di situ ada fotografi, makanya saya banyak 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 menyelami fotografinya di zaman kuliah sebenarnya Mas, gitu. Oh oke. Dan memang sudah tertarik dengan National Geographic dari awal, dari dulu, dari Hmm. SMP malah bercita-cita suatu hari nanti saya akan bekerja untuk National Geographic. Kenapa Mas tertarik ke Oh, National Geographic? Karena isu-isu yang diangkat National Geographic soal lingkungan atau gimana? saya demen diceritain gitu ya, Nah, ketika melihat karya visual itu kayak kita dibawa ke alam yang berbeda gitu ya, kayak nonton dokumenter atau baca hmm, majalahnya gitu ya, kayak kita bukan bukan belajar satu membacanya tuh seperti baca buku cerita gitu. Nah, itu yang membuat hmm. saya tertarik, kok bisa ya orang merangkai tulisan dan foto menjadi sebuah karya yang membawa orang lain itu masuk ke dunia lain gitu dan buat saya itu yang Dunia sangat lain yang sangat lain ya, bukan misterius gitu. dunia lain yang itu ya mistis ya. Iya, jangan jangan jangan. Jadi emang bagaimana mendeskripsikan lewat tulisan, terus kemudian memadupadankan dengan karya foto, buat saya itu sebuah eh, apa ketertarikan yang wah ini asik banget ya kalau misalnya Hmm. bisa belajar cara bikin begitu gitu. Kalau kenapa kemudian di National Geographic-nya kenapa Mas? Atau tertarik Eh khusus dengan isu lingkungannya kah atau gimana? Sebenarnya memang apa namanya, saya awalnya di apa, majalah Hai Mas Kum. Oh oke. Majalah Hai terus kemudian saya dibantukan untuk membuat dulu namanya tabloid, soccer. Oh oke. Tabloid soccer ya dulu. Terus kemudian, waktu itu, Kompas Gramedia mengajukan konsep untuk bisa menerbitkan National Geographic di Indonesia gitu. Hmm. Saya, memang dengan segala ketertarikannya saya mengajukan diri untuk ikut dalam tim persiapan itu gitu. Memang, Hmm. eee, apa namanya, pada waktu 2005 itu Kompas Gramedia kan memang sangat berpikir bahwa National Geographic harus ada di Indonesia gitu, Betul karena kan, betul betul. waktu itu yang besar masih baru ada di Asia itu baru di Jepang. Hmm. Sementara kita sama-sama tahu bahwa Indonesia itu laboratorium hidup gitu ya, dari Hmm. manusia, budaya, sejarah, semuanya ada di sini gitu dan sebelum semuanya rusak, kita belum sempat mendokumentasikan gitu. Iya Jadi, iya betul. pada waktu itu senior-senior kita di Kompas Gramedia memang harus ada, National Geographic di Indonesia. Hmm. Kalau untuk di fotografi sendiri Mas, Mhm, tadi kan kenapa ya kemudian tertarik ke fotografi sendiri? Karena belajarnya dari iya. skate. Kenapa sih kemudian fotografi? Kira-kira gitu pertanyaannya. Iya, Kenapa sih harus karena fotografi itu? Eee, gini, karena buat saya adalah ketika kita bisa menangkap momen, menangkap imaji gitu ya, menangkap imaji dan membuat memori kolektifnya melalui karya visual, buat saya itu luar biasa sih. Karena, Hmm. eee, itu ngomongnya per 1000 detik gitu kan. Iya iya. Kalau misalnya itu lain ketika kita menceritakannya itu kita bisa menceritakannya lewat lisan gitu ya, lewat tulisan gitu. Tapi dengan karya foto gitu ya, kita bisa menangkap apa yang rasanya kita gitu, bukan rasanya orang lain. Karena dengan objek Hmm. yang sama kita bisa menciptakan karya berbeda kan gitu ya. Betul betul betul. Karena di karya itu ada rasanya kita sebagai, manusia gitu dan setiap manusia Hmm. itu unik gitu dan buat saya adalah kemampuan untuk menangkap momen dan menceritakan apa yang ada di benak kita itu buat saya, itulah kenapa fotografi menjadi sangat menarik gitu dan Sangat sangat menarik. dalam, bisa sangat tipis juga gitu kan, Iya betul. eee, gitu. Makanya sampai kemudian ada ungkapan ya bahwa foto itu bercerita lebih dari 1000 kata itu ya. Iya iya, benar, Mas, karena kan setiap orang punya cerita yang berbeda gitu, bisa Hmm. punya persepsi yang berbeda, bisa punya, narasi yang berbeda pula gitu. Tapi buat saya Hmm. cara yang paling baik untuk mengutarakan sesuatu adalah melalui visual gitu ya. Mhm, betul. Eee,
ketika mereka sudah tertarik untuk masuk ke dalam dunia kita, baru kita ceritakan, baru kita ajak untuk masuk ke hal yang lebih dalam. Itu kan sebenarnya konsep besarannya komunikasi ya, Mas. Iya, Buat orang dulu tertarik, kalau misalnya orang nggak tertarik, bagaimana kita bisa berdiskusi gitu. iya, betul betul. Mas, kalau dulu pas mengawali, apa ya, belajar fotografi atau kalau di zaman sekarang lah, untuk Mhm. kita tertarik atau pengen melakoni, kesenangan atau hobi kita tentang fotografi, apakah harus punya alat-alat yang mahal dan sebagainya itu nggak sih ya? Mmm, kalau kalau dulu rasanya saya harus punya kamera gitu kan, Iya iya. apa, F90X gitu kamera Weh, saya pertama saya. punya. Apa namanya, dan kita masih deg-degan bagaimana cara mendevelopnya gitu kan, itu kan Iya, dulu betul. di kuliah juga kan belajar di kamar gelap gitu-gitu ya, dan Mmm, dan emang kalau sekarang menurut saya sih luar biasa ya, Mas Kum, artinya, dengan, zaman yang serba cepat ini gitu ya, terus kemudian dengan adanya hadirnya teknologi mobile gitu, rasanya alat itu udah jadi faktor kesekian ya. betul Tapi betul. yang sebenarnya yang paling paling sensor paling baik adalah ada di sini kan, ada Iya, di mata betul. dan di kepala kita. Itu sensor yang paling baik menurut saya ketika, apa namanya, kita bisa menangkapnya sesuai dengan apa yang kita mau. Teknologi itu mengikuti sih menurut saya. Jadi, Mmm, sekarang kita bisa menciptakan apapun dengan alat yang kita punya. Kamera yang termahal itu adalah kamera yang kita punya kan, kan gitu. ah, betul betul Eee, sekali. kamera yang terbaik itu adalah kamera yang kita punya gitu. Jadi emang emang harus memaksimalkan apa yang kita punya, karena saya yakin apa yang kita punya pun sampai hari ini kita belum maksimal gitu. Jadi, Mmm, rasanya kalau ngomongin soal, gears gitu ya, kalau itu nanti akan mengikuti kok sesuai dengan kebutuhannya gitu, kayak kayak kita main sepeda deh, pertama kita pasti beli yang murah gitu kan, tapi ketika kita udah tahu kita sukanya nanjak gitu ya, kita butuh lebih, fasilitas di alat itu yang memudahkan aktivitas kita gitu ya. betul Berarti betul. gears-nya harus bisa, banyak sehingga saya kuat nanjak. Sama kayak di kamera kan juga gitu ya, Iya. saya butuh sensor yang lebih bisa menangkap lebih cepat ngambil video mungkin gitu kan, atau untuk kebutuhan jurnalistik, berita gitu yang harus lebih cepat fokusnya gitu kan, Betul. gitu kayak gitu-gitu kan nanti teknologinya akan Mengikutilah ya, mengikuti. Iya, gitu Mas, menurut betul. saya sih ya. Mas, kalau Jadi nggak terlalu kita penting sih Mas gears-nya. nggak terlalu penting, apalagi sekarang handphone-handphone sekarang pun sebenarnya juga udah bisa ya untuk, Iya. membuat foto-foto yang bagus Iya, itu. untuk beberapa kebutuhan saya rasa ada yang, di beberapa jenis memang tidak bisa apel ke apel gitu ya Iya, betul membandingkannya betul. gitu. Cuman ada di beberapa kebutuhan, rasanya kalau memang kita punya smartphone itu sudah cukup untuk bisa membuat kita bercerita, membuat apa namanya, membuat, berita gitu ya. Bahkan Betul beberapa betul. teman di Natio aja kalau di lapangan sekarang juga CMS-nya udah dari, smartphone kan gitu kan, bukan lagi buka laptop gitu, karena Iya iya, betul eranya sudah betul. secepat itu gitu. Iya. Tergantung pada orangnya sih ya yang menggunakan ya? Iya, paham betul nggak kebutuhannya apa dan di saat apa gitu ya. Betul betul. Mas, terkait dengan, tema diskusi kali ini ya, tentang, Ya, penjaga semesta atau kita ngomong soal isu lingkungan. Sebenarnya bagaimana sih, peran fotografi dalam, apa ya kemudian, ya, kalau kita ngomong ikut menjaga lingkungan kita gitu loh, agar mungkin juga tidak tambah rusak gitu loh, atau kemudian menjadi kalau ya, kita di media menjadi, anjing penjaga ya kalau kemudian ada yang iya, berbuat sesuatu, kemudian bagaimana sih peran, eee, fotografi di isu-isu ini gitu, kira-kira gimana Mas? iya. Iya, kalau 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 kami di National Geographic Indonesia itu melihat bahwa sebenarnya kita berpendapat gini Mas, bahwa semesta itu sebenarnya nggak perlu dijaga gitu. Semesta yang menjaga kita harusnya kan gitu ya. Oke oke. Alam ini adalah apa namanya energi yang menjaga kita dan kalau kita nggak menjaga alam juga nggak akan menjaga kita gitu. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kembali kita mengingatkan kepada pembaca kita, audiens kita bahwa kita itu harus, bisa berlaku apa deh, kita beribu-ribu tahun gitu ya, selalu penuhi kebutuhannya oleh alam. Tapi yang Mmm, kita lakukan adalah taking for granted gitu, selalu tidak menghargai apa yang sudah diberikan sama alam, kita tidak pernah, menyangka bahwa itu satu hari nanti akan terambil gitu, tidak pernah, betul merasa betul. punya ketakutan itu. Nah, itu yang mengkhawatirkan gitu buat kita adalah makanya, dengan fotografi Mas Kum kalau menurut kita sekarang adalah
itu tadi paling cepat menawarkan sebuah ketertarikan atau menawarkan sebuah pesan itu adalah melalui visual. Kayak National Geographic itu kan besarnya dulu sebenarnya kalau printnya kan sebenarnya dari tahun 18 Mas, dari tahun Oke. 1888 gitu kan. Konsep majalah pertama itu adalah National Geographic, tapi kan besarnya adalah TV-nya gitu kan. Dia Oke, besar karena betul. TV gitu kan, karena CD, karena VCD kalau dulu ya DVD gitu. Karena pesannya itu lebih cepat nyampe ke audiensnya dengan gambar gerak atau dengan gambar gitu ya. Karena Betul. kalau di kita tuh ada paham gini Mas Tum, kalau sebuah cerita tidak bisa difoto atau tidak bisa diimajikan melalui karya visual itu tidak akan naik cetak, tidak akan terbit. Oh, Karena oke. percuma kalau sebagus apapun topiknya, secanggih apapun, sedalam apapun topiknya, kalau tidak bisa digambarkan melalui visual, itu di National Geographic tidak akan punya guna gitu. Jadi penting Berarti sekali sih foto menjadi elemen yang sangat penting ya, atau visual? di depan Mas. Nomor satu di depan adalah ketika story proposal masuk, visualnya gimana? Visual proposalnya seperti apa gitu. Kalau soal tulisan itu kita anggap selesai gitu ya. Artinya Oke. tinggal mengumpulkan penelitinya, tinggal mengumpulkan data, data research dan lain-lain itu kita anggap selesai lah di situ. Tapi kalau visual bisa nggak divisualkan? Adakah cara-cara directly atau indirectly gitu kan, secara tidak langsung, nggak misalnya menceritakan sejarah gitu kan, adakah kita bisa menceritakannya melalui foto hari ini untuk menceritakan masa silam gitu, misalnya cerita Raden Saleh gitu kan, kita nggak mungkin bisa mendokumentasikan lagi kehidupan Raden Saleh pada waktu itu gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menyusun visualnya. Ya, gimana Mas Tum? Kalau dari pengalaman Mas Didi Mas, ya. soal lingkungan ya mungkin kita tarik ke di Indonesia, itu kan Mas Didi juga jalan-jalan lah ke hampir mungkin ke seluruh Indonesia. Nah, mungkin bisa dikasih contoh Mas, mungkin perubahan-perubahan lingkungan tuh ya, yang mungkin sebenarnya terjadi dan membawa dampak kepada masyarakat gitu ya, tapi sebenarnya kayak nggak kita rasakan gitu ya. Kemarin dalam obrolan Mas Didi katakan ngomong soal di Asmat gitu ya. Dulu orang kalau umpamanya lapar, nangis, itu nyari sagu gitu ya. Sekarang ke warung nyari Indomie gitu. Iya. Padahal orang asmat itu mungkin tubuh atau badannya diciptakan katakan untuk makan sagu, makanya kemudian muncul penyakit dan sebagainya. Gimana Mas? Dia ceritain Mas. Iya, mungkin sebelum itu kita bisa mau kasih lihat juga ya sama teman-teman yang lihat acara hari ini video yang sudah kami kompilasikan tentang kunjungan terakhir kami di Asmat sebelum beberapa tahun silam untuk melihat keadaan teman-teman di Asmat ketika mereka selesai dilanda kejadian luar biasa malnutrisi pada waktu itu. Jadi kita mengunjungi Asmat. Nah, boleh kita lihat videonya di sekitar 5 menit, Mas Kum. Nggak apa-apa, diputar sebentar ya, Mas Kum ya? Oke. Kali ini kami ingin membawa kawan jalan berpetualang ke negeri Seribu Papan, yaitu Kota Agats, yang berada di Kabupaten Asmat, Papua. Kawan jalan tahu nggak nih, untuk menuju Kota Agats dapat ditempuh dengan 2 moda transportasi, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Untuk episode kali ini, kami memilih menggunakan transportasi udara. Dari Bandar Udara Moses Kirkilangin Timika menuju ke Bandar Udara Ewer Agats, perjalanan ini ditempuh dengan waktu 45 menit. Sungguh indah pemandangan dari atas ini. Kawan jalan dapat melihat topografi khas Papua yang Masya Allah, indahnya. Pemandangan sungai yang meliuk-liuk, ibarat sungai yang ada di Amazon. Indah sekali ya kawan jalan. Wah, akhirnya tibalah kami di Bandar Udara Ewer. Di sini kami disambut hangat oleh anak-anak Ewer dan penduduk sekitar. Seru ya kawan jalan? Tapi perjalanan ini belum sampai mengantarkan kami ke kota tujuan. Untuk sampai di Kota Agats, kami harus menyambung perjalanan lagi dengan menggunakan longboard yang kami tempuh dengan jarak waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Kawan jalan, sungai ini dinamai Sungai Asewet.
Sungai yang lebar dan dalam ini menambah keseruan cerita dalam perjalanan penugasan kami menuju kota Agats. Kami tiba di Kampung Agats setelah menempuh perjalanan dengan longboat dari Bandara Ewer. Kami akan tinggal di Kampung Agats untuk mencari cerita-cerita inspirasi tentang kebaikan di negeri ini, untuk kemudian kami ceritakan kembali ke khalayak ramai. Tetap saja. Agats berada persis di delta Sungai Asewet, di daerah dataran rendah. Karena hal itu, pada saat air pasang, air dapat naik hingga 5 meter di atas permukaan laut. Itulah sebabnya kota Agats dijuluki Kota Seribu Papan. Jumlah penduduk Agats pada tahun 2017 berjumlah 15.013 jiwa, terdiri dari 8.013 laki-laki dan 7.090 perempuan. Mama Papua adalah mesin penggerak timur Indonesia. Tanpa mereka mustahil kita punya masa depan. Tanpa mereka juga mustahil kita punya generasi berikutnya yang menyelamatkan negeri ini. Penduduk Agats mempunyai hasil kerajinan tangan yang sangat natural, tanpa menggunakan pola tertentu, dan hasil dari kerajinan tangan tersebut sebagian dijual, kemudian sebagian lagi dijadikan koleksi yang dipajang di Museum Asmat. Nah, kawan jalan, kami akan mengajak kalian untuk berkeliling melihat koleksi yang ada di Museum Asmat ini. Kawan jalan dapat melihat ukiran-ukiran khas suku Asmat dan beraneka ragam jenis perhiasan. Perhiasan-perhiasan tersebut antara lain ada kalung, anting-anting yang terbuat dari tulang hewan, gendang juga buaya muara yang diawetkan, kemudian juga ada motor listrik yang pernah dikendarai oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat berkunjung ke kota Agats. Semua dipajang di Museum Asmat. Gokil ya kawan jalan. Baiklah kawan jalan, berakhir sudah episode Kota Agats kali ini. Jelajah saya berjalan bijak berikutnya akan mengantarkan cerita-cerita dan kisah-kisah perjalanan yang lebih seru untuk memberikan makna baru kepada khalayak luas. Setelah menonton video ini, kawan jalan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Gratis kok. Bisa juga klik tanda lonceng jika kawan jalan ingin dapat info video terbaru kami berikutnya. Iya, Oke, itu. video menarik tuh Mas. Apa Mas temuan ketika ke Agats Mas jalan-jalan ke sana? Mas? Ini sih Mas, kalau saya sih ngelihatnya gini ya, apa namanya, bagaimana manusia dengan alam hidup bersandingan gitu ya. Kan kita di kota-kota besar itu sudah memperlakukan sungai-sungai kita itu sebagai bokong gitu ya, sebagai halaman belakang. Padahal mestinya sungai-sungai kita itu adalah halaman muka kita kan, depan wajah kita harusnya adalah sungai-sungai itu gitu ya. Karena itu nanti tercermin dengan perilaku kita Mas. Orang-orang agak sangat betul memahami tentang konsep hidup berdampingan dengan sungai, sehingga mereka tidak buang sampah di sungai, mereka merawat ekosistem sungai, karena kalau mereka merusak, mereka nggak punya makanan, ikan-ikan hilang gitu ya, terus kemudian transportasi mereka juga sulit, sehingga memang konsep padu padan dengan alam itu Asmat luar biasa Mas, di Agats itu luar biasa gitu ya. Namun kan sebenarnya kami juga ingin memberitakan tentang apa namanya, kadang kita menganggap bahwa ujung-ujung luar Pulau Jawa itu tertinggal, atau kadang bahkan yang suka sembarangan ngomong, wah orang-orangnya masih nggak beradab. Kita itu di kota yang nggak beradab Mas. Mereka itu adabnya baik-baik saja gitu kan, mereka baik-baik saja tanpa orang-orang kota gitu ya, karena mereka tinggal di atas rawa basically gitu ya, terus kemudian mereka tidak menggunakan fossil fuel sebagai kendaraan transportasi hari-hari, mereka menggunakan motor listrik. Apa namanya, dan satu hal yang paling
Oh iya, kalau benang merahnya pasti ada ini bakso Malang. Bakso Dimanapun Malang. di Indonesia pasti ada bakso Malang. Sama pecel lele ada nggak Mas? Pecel Kalau lele pecel lele, Lamongan. kalau pecel lele nggak ada Mas. Tapi Oh, pecel kalau lele. bakso Malang, mau di ujung-ujung mana juga ada Mas. Oh iya iya. Di Agas itu juga begitu. Jadi emang eh, menarik banget sih Mas. Artinya bagaimana tentang konsep hidup bersandingan dengan alam itu mestinya Mas, kita ya. kalau ini Mas kan pemerintah sebenarnya punya politik will ya atau kebijakan soal mau kayak menyamaratakan bahwa seluruh Indonesia itu harus makan beras gitu ya. Lah kalau di Agats, di Asmat sendiri gimana? Padahal masyarakat Agats sendiri punya kearifan lokal bahwa sumber karbohidrat mereka adalah sagu. Gimana Mas? Sagu. Iya, itu sagu dan banyak kelapa juga ya Mas ya. Jadi emang kadang kita kalau bicara soal ketahanan pangan atau food security itu kan sebenarnya ya itu tadi karena budaya kemajuan modernisasi gitu ya, sehingga ada ketidakseimbangan yang terjadi gitu ketika memang masuk bahan-bahan makanan berkimia dan ketika manusia-manusia di sana di timur sana itu tidak terbiasa terpapar antibodi teman-teman di sana itu tidak biasa dengan virus-virus yang dibawa sama makanan-makanan modern itu gitu ya. Jadi sehingga itu terjadi masalah baru Mas. Kan ya ketika ada satu saja hal yang tidak seimbang antara alam dan manusianya itu goyang Mas, pasti gitu ya. Kayak misalnya saya kemarin juga sebelum pandemi ini berkunjung ke Likotuden di Maumere gitu ya. Di sana hasil makanan aslinya manusia-manusia di Likotuden itu adalah sorghum. Tapi kan sejak tahun 90 kan ada program untuk memberaskan nasional gitu kan, memberaskan Indonesia gitu ya. Nasionalisasi beras. Nah iya, tapi kan sebenarnya kalau misal itu kan bukan hanya sekadar bahan makanan Mas, itu kan ada budaya, ada sejarah, ada proses gitu ya mengikuti bahan pangan itu gitu. Nah menariknya adalah ketika perlawanan terhadap kemajuan itu dilakukan oleh orang-orang lokal gitu ya. Bagaimana orang-orang lokal kembali ingin mengikuti akar rumputnya gitu ya, kembali ke nenek moyangnya gitu bahwa kita dulu mengkonsumsi sorghum gitu ya. Saya nyobain loh Mas Kum kerja seharian di Likotuden dengan terik itu kalau siang tuh bisa 35 derajat Celcius gitu ya. Pagi cuma makan bubur sorghum sampai sore kita nggak kelaparan gitu karena emang nutrisinya bagus banget gitu dan karbohidratnya juga bagus dan emang itu memang dibuat pangan khusus untuk para pengidap diabetes malahan gitu. Dan itu bahkan di Jepang dikembangkan sebagai teknologi baru sorghum. Nah itu sebenarnya adalah hasil negeri kita gitu yang sebenarnya ada di sana dan menjadi komoditi. Tapi sekarang kan sebagai komoditi itu belum diungkap. Nah terkait dengan fotografi dan komunikasi Mas sebenarnya yang kurang dari negeri ini adalah cerita narasi ya. Jadi, betul negeri ini kekurangan narasi yang dibangun dari segala potensinya gitu ya sorghum, sagu, cendana gitu terus kemudian kerajinan patung di Asmat bahkan kalau misalnya saya waktu pergi ke Asmat itu untuk mencari literasi tentang Asmat aja terakhir yang paling lengkap saya temui dokumentasi itu adalah tahun 80-an kerjaan orang asing gitu ya. Orang asing, buku yang mendokumentasikan Asmat dan semua sukunya itu dalam satu produk dokumentasi gitu. Nah, kan agak miris gitu. Sumba Timur yang bicara soal tenun dan pewarna alami yang bicara itu Ratu Sumba orang Australia Mas. Saya waktu datang ngetok pintu terus ini nanti kita akan belajar soal tenun asli Sumba Timur nanti akan diajarkan terus muncul orang Australia gitu kan terus saya maaf Mas saya malu saya minta diberhentiin aja ceritanya karena saya merasa malu gitu ya kok saya diceritain sama orang asing tentang budaya negeri saya sendiri gitu kan bukan saya tidak menghormati tapi saya belajar biarkan saya belajar dulu sehingga saya bisa berdiskusi dengan Anda lebih baik gitu kan. Kita jadi malu sendiri Mas. Jadi memang kata kuncinya adalah kita kekurangan narasi Mas, kekurangan
karya-karya Narasi visual. tulisan maupun narasi foto ya, Mas? Semuanya, Mas, semuanya, Mas. Oke, itu kuncinya. Oke, Mas Didi, kita Ya. potong dulu ya. Kita Baik, Mas. akan geser ke Mas Mas Raditya Mahendra Yasa. Karena kalau cerita soal apalagi di Indonesia Timur, 2 jam juga kurang kali kita ngomong di sana ini ya. Nah, sebelum kita ke Mas Wendra yang di Jawa Tengah, saya ingatkan pada teman-teman semua yang udah masuk di sini, selamat bergabung. Silahkan kalau mau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan Anda di kolom Q&A. Nanti kalau umpamanya ada pertanyaan yang menarik akan kita bacakan. Oke, halo Mas Wendra. Selamat siang, Mas. Halo, Mas. Oke, gimana Mas kabar? Sehat? Sehat, Mas. Alhamdulillah sehat. Semoga sehat, Mas. Kalau nggak sehat bisa koran Kompas nggak terbit besok, Mas. Sven, udah berapa tahun Mas di Kompas, Mas? Aku mungkin paling bontot ya, Mas, untuk masuk ke fotojurnalisnya Kompas. Paling bawah, saya udah 12 tahun. 12 tahun. Belum punya adik ya? Ya, paling bontot saya, Mas. Paling kecil lah. Pokoknya yang mau disuruh-suruh terus gitu tugasnya. Tapi luar biasa Mas Wendra ini. Jadi Mas Wendra ini udah di Jawa Tengah itu udah ngelotok dia, Jawa Tengah, Jogja itu udah ngelotok, termasuk foto-foto degradasi lingkungan di Jawa Tengah itu juga sudah sangat apa dia mungkin kalau cerita A sampai Z-nya dia akan sangat tahu gitu ya perubahan demografi lingkungan yang ada terjadi di Pantura. Nah, tapi sebelum ke sana saya akan ini dulu ya kita pengen tahu sendiri lah Mas tertarik dengan fotografi gimana sih sebenarnya dulu? Saya mulai fotografi itu SMA, Mas. Karena semua laki-laki semua saya memulai dengan fotografi. Itu mungkin senjata ampuh ya Mas untuk Bapak karena sekolah saya itu laki-laki semua. Jadi memulai foto itu dari situ. Jadi ya, untuk terus ini untuk merayu mbak ya. Ya itu salah satu susuknya itu Mas. Oh, salah satunya itu ya. Mungkin itu ya, dan nenteng Kalau kamera. tertarik dengan dunia jurnalistik sendiri Mas, kenapa sih harus jurnalistik namanya itu? Kebetulan orang tua saya itu dulu langganan Kompas ya, kebetulan langganan Kompas, terus pindah ke Bernas, yang lokalnya, terus ke Kompas lagi. Saya sebelumnya nggak punya bayangan untuk masuk ke foto jurnalisme. Awalnya saya ngambil kuliah di Atmajaya itu broadcast. Broadcast ya masuk ya mungkin ada mirip-miripnya ya nanti ke dunia jurnalisme juga. Tapi berlanjut ya dari hobi segala macam masih berlanjut terus ya bergabung dengan Kompas, Mas. Jadi Kompas itu dulu kan mungkin saya nggak tahu sampai sekarang seharusnya itu masih menjadi patron untuk menjadi patron dari role model untuk foto jurnalisme di Indonesia. Itu dulu saya melihatnya tuh seperti itu. Ketika saya buka Kompas Minggu, foto story-nya yang angkat mengulas misalnya isu sosial, isu budaya, terus keseharian, fenomena segala macam itu sangat menarik di situ. Itu yang menjadi salah satu ketertarikan utamanya itu di Jadi tapi kalau papanya kemudian kenapa kemudian jurnalistik? Apa kemudian dengan foto jurnalistik Mas Wen kemudian punya harapan, ya mungkin nggak hanya tampil di koran, tapi kemudian bisa, aku katakan pengen menyampaikan sesuatu atau pesan itu kemudian bisa atau gimana sih sebenarnya? Kenapa kemudian jurnalistik kan sebenarnya banyak genre foto ya? Ya, saya mulai itu setelah dari kuliah, terus saya jalan ke foto studio. Saya sempat di media majalah, hanya berapa bulan. Terus di situ saya masih punya angan-angan saat itu. Saya masih punya angan-angan bahwa untuk menjadi seorang fotojurnalis. Pertama, kenapa menjadi fotojurnalis? Kayaknya bayangan dulu pertama, wah ini jalan-jalan. Kerjaannya jalan-jalan, kemana, entah itu ke luar pulau, ke luar negeri, seperti itu. Ini kayaknya asik pekerjaan. Itu bayangan awalnya itu seperti itu. Jadi faktanya gimana Mas? Gimana Mas? Faktanya gimana itu bayangannya kan enak jalan-jalan gitu. Faktanya ya begini Mas, kadang-kadang
secara fakta bahwa fotojurnalis itu, kita menjadi fotojurnalis itu memang jalan. Bangun tidur, kita harus menentukan isunya ini apa. Karena dari Kompas sendiri kan hampir 80% itu kan inisiatif kita untuk seorang fotojurnalis ya. Sisanya itu hanya nanti kita ngikutin isu-isu besar. Agendanya apa nih harus diikuti. Lainnya adalah 80% seperti saya di daerah, itu adalah inisiatif sendiri untuk membuat. Jadi bisa bertangin kan Mas, yang dulu misalnya kita memulai dari hobi dan di-push ketika kita menjadi seorang fotojurnalis, bangun tidur harus mikir, oh ini bikin apa. Kita kan dulu motret, misalnya memotret pemandangan, landscape, indah, selesai. Jadi fotojurnalis di situ ternyata nggak selesai di situ. Ketika kita motret, misalnya kita motret pantai, itu indah sekali. Dan kita di situ tuh harus memberikan sebuah pesan. Ini kita mau ngomongin apa dengan pantaimu itu. Itu kadang-kadang yang menarik untuk apa ya, adrenalinnya tuh kadang-kadang di situ. Mungkin ada isu lagi lain, misalnya bencana, atau misalnya juga kerusuhan yang sifatnya seperti itu, sifatnya cepat segala macam. Mas, kalau kita kan ke isu soal tema kita hari ini, soal penjaga semesta, atau kita bicara tentang politik, festival politik, artinya mungkin politik lingkungan gitu ya. Bagaimana sendiri Mas Ben sendiri melihat selama bertugas di Kompas selama kurang lebih 12 tahun, melihat kondisi lingkungan di mungkin kalau lebih Jawa Tengah itu, gimana Mas Ben melihatnya? Adakah hal-hal yang kemudian miris dalam tanda kutip, atau memang ya sebenarnya baik-baik saja sih lingkungan kita gitu? Sebenarnya menarik Mas, ketika kita mungkin dari dulu kita mengenal fotografer.net ya, dari web pertama kali yang online. Dulu mungkin salah satu patron untuk fotografer Indonesia selain dari luar negeri adalah fotografer.net, itu salah satu komunitas terbesar saat ini. Mereka secara tidak langsung sebenarnya mereka sudah membicarakan tentang lingkungan, foto landscape, dan foto misalnya alam, fauna, makro, segala macam, mereka sudah berbicara di situ. Dan itu berbicara sebuah keindahan semua. Hampir 90% foto-foto itu adalah foto-foto indah. Dan itu sekarang juga bergulir, kita ngomongin media sosial, Instagram, Facebook, segala macam. Orang akan share tentang sebuah foto yang indah-indah. Sebuah foto dengan pesona alam, dengan pemandangan-pemandangan yang menakjubkan. Itu sangat sangat indah. Sebenarnya dibalik kalau kita ngomongin lagi tentang lingkungan, isu lingkungan yang dibaliknya itu tadi tentang keindahan tadi, ya kita sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak yang berserak ribuan foto setiap hari kita konsumsi di situ yang tentang sunset, tentang hutan yang indah segala macam, tidak seperti itu Mas. Jadi dibalik itu sebenarnya ada indahnya di balik itu, ada sebuah kerusakan yang masif. Mungkin kemarin saya juga sempat diskusi dengan Ulet Sasti, dia mendapat tugas dari salah satu NGO lingkungan juga. Jadi Ulet itu fotografer ya? Ya, Ulet Sasti fotografer. Dia mengabadikan hutan Papua. Coba mungkin kalau misalnya teman-teman atau Mas Kum atau Mas Didi, mungkin kalau Mas Didi Mas Kum akan paham. Tapi kalau misalnya teman-teman bahwa hutan Papua itu sangat lebat dengan ekosistemnya yang masih lengkap segala macam. Dia itu menceritakan dan memperlihatkan saya bahwa hutan Papua itu tengahnya sudah bolong, sudah tereksploitasi, dan sudah ada perusahaan sawit masuk sana. Jadi menjadi kontradiktif ketika kita ngomongin yang pesona alam misalnya di NTT, misalnya kita Kalimantan, misalnya gunung-gunung di Jawa, seperti itu. Jadi di balik itu semua keindahan itu semua, itu ada persoalan yang sangat besar. Nah, tugas salah satunya, jadi tugas jurnalis selain sekarang di medsos ini untuk sifatnya adalah mengkonfirmasi. Terus sekarang tugas kita adalah juga untuk memberikan sebuah pesan. Yaitu tadi misalnya kita mengangkat isu lingkungan yang selama ini mungkin sedikit terlewat. Karena mungkin secara visual itu dramatis,
tapi secara visual itu tidak indah. Oke. Mas, kalau Mas Wendra ya, saya pernah melihat beberapa kali foto-foto Mas Wendra di Kompas itu ya, yang menunjukkan soal apa ya, perubahan demografi tentang pantai utara Jawa khususnya, mungkin Jawa Tengah. Ya, Bisa cerita Mas Ben soal itu Mas, karena saya sendiri sering ke Semarang gitu ya, saya sering ke Semarang gitu. Jadi di Semarang sendiri kan ada kayak apa ya, udah kayak jadi terutama yang di pesisir utara tuh ya. Jadi mungkin 5 tahun atau setiap 10 tahun sekali itu ada peninggian rumah karena berlomba dengan air laut yang naik. Gimana Mas cerita soal itu, Mas? Ya Mas, Pantura itu menarik sekali. Kalau kita ngelihat dari misalnya pantai selatan, dia berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, terus pantai utara ada Laut Jawa dan ada pulau-pulaunya. Dan dari sosial ekonominya juga berbeda Mas. Dari dia pantai utara itu dia lebih bergeliat. Dan itu salah satu jalur utama perekonomian di Jawa itu adalah di Pantura. Industri-industri itu tumbuh di situ. Tambak-tambak besar itu juga ada di sana. Pantura mulai berubah. Saya membaca beberapa berita dan literasi. Pantura itu mulai berubah ketika booming 30 tahun lalu, booming tambak udang galah. Yang dulu ketika mereka di situ hutan mangrove itu mereka sudah sulap dengan tambak-tambak. Nah itu mereka akhirnya berubah, pelan-pelan berubah segala macam dari hutan mangrove terus geser ke tambak, terus sekarang tambak ke industri. Jadi sekarang sudah terjadi pergeseran di situ. Salah satu tempat ada mungkin salah satu sampel yang nyata sekali itu kita bisa menarik daerahnya adalah di Sayung. Sayung itu di Demak, Kabupaten Demak, dia itu dari Semarang mungkin sekitar 12 kilo, atau kalau dengan kendaraan ya mungkin sekitar 45 menit di situ. Dan itu Sayung itu sekarang menjadi kayak laboratorium juga mungkin bagi peneliti-peneliti juga, yang mereka bagaimana sih mereka itu menanggulangi abrasi, baik secara misalnya dengan teknologi alami, misalnya mereka ranting segala macam, atau misalnya hanya membuat tanggul. Itu jadi mereka Sayung itu menjadi sebuah Sayung itu juga menjadi sebuah tempat, menjadi sebuah isu yang selalu diangkat oleh teman-teman di daerah atau teman-teman nasional juga, misalnya teman-teman pewarta dari media nasional mereka juga akan sana. Beberapa kali teman-teman dari media internasional juga mengangkat isu. Ada apa Mas di Sayung itu? Gimana Mas? Di Sayung itu ada apa kok menjadi apa ya, menjadi magnet? Mungkin kita bisa lihat. Bisa lihat Mas, kalau misalnya kita lihat fotonya, jadi kita bisa deskripsi seperti apa sih gambaran Sayung itu, misalnya dari kita ngomongin tentang abrasi, kita ngomongin tentang kenaikan air laut, ngomongin kita tentang kerusakan mangrove-nya segala macam, itu jadi kayak banyak persoalan di situ. Jadi kita ngomongin perubahan iklim di situ, kita ngomongin abrasi juga ada di situ, jadi saling tumpang tindih itu di situ, sampai intrusi air laut juga ada. Fotonya jadi, mungkin bisa di-share kali ya, fotonya boleh, ya? Boleh Mas, silakan. Berapa lama dulu ngerjain ini ya Mas Wen? Atau mungkin sampai sekarang ngerjain untuk foto-foto? Saya berkali-kali Mas, tapi memang tidak menjadi sebuah proyek khusus, tapi saya berkali-kali dari saya awal masuk Kompas sampai sekarang pun saya selalu mengunjungi ke sana. Dan memang itu sangat nyata ya, maksudnya sangat nyata, perubahan-perubahan itu sangat nyata. Ini adalah salah satu gambaran bagaimana satu desa di situ tuh hilang, dia tenggelam. Jadi ada 2 dusun kalau nggak salah di situ tuh hilang, dan mereka tinggal ada 3 keluarga yang masih bertahan di sana. Dan salah satunya adalah yang tadi rumah ada jemurannya itu tadi Mas. Mereka bertahan. Depan halaman itu dulu adalah halaman. Ketika saya wawancara ngobrol dengan salah satu warga, ya mereka menceritakan bahwa pengalaman selama 30 tahun itu merubah budaya mereka juga. Dari
agraris, dari yang dulu cocok tanam segala macam, dan mereka sekarang juga dipaksa untuk berperahu menangkap ikan. Jadi ada perubahan budaya di situ. Dan ini juga berlangsung sampai sekarang dan uh, tidak membaik, tidak membaik. Yang baik. Banyak memang kalau misalnya kayak kegiatan sosial, terus kegiatan lingkungan, misalnya dari beragam komunitas segala macam, mereka menanam di pesisir segala macam. Itu memang tidak semudah kita nanam terus besok tumbuh 4 tahun, 5 tahun akan tumbuh besar. Itu nggak semudah itu ternyata. Di situ tuh gambaran kita ngomong pesisir bahwa kita tancepin mangrove, terus kita jaga, terus kita siram. Jadi mangrove itu akan rusak ketika misalnya pas pasang air laut, ada ombak besar, mereka hilang. Oke. Jadi memang harus ada tanggul, sebelumnya ada tanggul, baru di situ ada dalamnya ada mangrove. Biasanya kan Itu mungkin nanti menarik juga ya nanti soal rencana pemerintah untuk membuat jalan tol sekalian tanggul laut kali ya? ya, saya nggak tahu ya Mas, nanti misalnya kajian itu akan seberapa efektif untuk misalnya nanti bikin tol, terus itu akan menanggul, melindungi pantai utara itu akan seberapa luas efeknya. Tapi yang jelas bahwa Sayung ini adalah sebuah potret gambaran dari tadi yang saya bilang bahwa dari masyarakat agraris yang bercocok tanam, terus tiba-tiba dia tidak punya halaman. Jadi begitu keluar rumah mereka langsung menginjak air di situ. Mereka harus berperahu ketika pasang air. Misalnya kayak bulan-bulan ini ketika purnama itu ketinggiannya sampai masuk ke rumah. Gitu. Nah seperti ini salah satunya yang ini warga. Ini saya bikin foto portretnya. Ini adalah warga yang dia puluhan tahun atau belasan tahun dia itu harus meninggikan lantai rumah. Jadi mereka harus menguruk pelan-pelan, menguruk, dan itu sangat memakan biaya. Sampai batas atap dari atap rumah sampai lantainya itu sangat pendek. Mereka masuk rumah itu harus nunduk, harus nunduk seperti itu. Nah, perubahan-perubahan seperti itulah. Pernah juga ketika saya diskusi dengan warga juga, kenapa bentuk bangunan itu tidak berubah, misalnya bentuk rumah panggung. Secara arsitektur bisa berubah, segala macam. Mungkin belum ada ya, mungkin saya nggak tahu, mungkin belum ada kajian mungkin dari arsitektur, dari arsitek, untuk mengkaji bahwa bangunan Pantura itu sebaiknya itu seperti ini. Aduh, sebenarnya menarik banget ini, waktu 1 jam kayaknya kurang kita untuk diskusi soal lingkungan nih. Cerita soal Agat sendiri mungkin 1 jam kurang, cerita soal Pantura 1 jam kurang, tapi memang ya kita memang harus bicara, ada keterbatasan waktu kita 1 jam. Nah, ada pertanyaan yang sudah masuk ke kita gitu ya. Oh ya, saya ingatkan lagi teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan untuk tanya-tanya, silakan tulis di kolom Q&A, silakan mau nanya apa saja, monggo. Nih, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mas, kalau kemudian ke Mas Didi kali ini ya, ini ada pertanyaan nih. Seberapa terkait sih isu lingkungan kemudian dengan isu politik, atau seberapa dekat ya lingkungan ini dengan kalau kita ngomong isu-isu politik, karena kalau kita lihat kadang isu-isu lingkungan itu jarang menjadi bahasan-bahasan politik gitu ya, kemudian didukung DPR, kemudian di pemerintah atau apapun ya, cenderung ke ekonomi dan sebagainya. Gimana Mas Didi kira-kira melihat hal ini? Iya Mas, saya gini, jadi emang semestinya sih padu padan antara Kompas dan National Geographic itu adalah satu kurikuler konsepnya ya Mas ya, bahwa harian Kompas adalah media yang mendorong regulasi. Artinya mendorong bagaimana perubahan itu bisa kita lakukan dengan mendorong adanya terciptanya regulasi gitu ya, perubahan kebijakan politik gitu ya. Nah tapi kalau di kita mempercayai bahwa kita harus membuat sebuah gerakan atau suaranya harus berisik, sehingga ada dorongan supaya kebijakan politik itu lebih cepat terjadi. Karena tanpa adanya dorongan publik, tanpa adanya dorongan kita sebagai warga dan kita sebagai pemilik destinasi, pemilik negeri ini,
percuma gitu ya rasanya kalau tidak hanya mendorong regulasinya saja. Karena regulasi itu dibuat pun kadang-kadang belum bisa diimplementasikan karena warganya pun tidak mengikuti gitu. Artinya buat kita perubahan perilaku manusianya dulu yang kita benerin, sehingga di situ kita serahkan quality-nya ke Kompas. Yuk Mas Kompas bikinin regulasinya, dorongin dong supaya kebijakan politiknya bergeser ke arah perubahan yang lebih baik. Gitu. Sangat sekali pasti Mas. Atau gini ya Mas, sebenarnya mungkin terkait dengan masalah lingkungan itu sebenarnya mungkin udah banyak peraturan-peraturan ya, entah undang-undangnya, entah kemudian peraturan pemerintah. Tapi memang mungkin di kita itu kadang lemah diimplementasi ya gitu ya. Iya Mas, kayak ini sekarang soal sepeda deh Mas Kum ya. Orang semuanya berteriak soal aturan sepeda. Padahal undang-undang sepeda itu sudah dikeluarkan sejak tahun 2005 gitu kan. Sudah artinya sosialisasi terus kemudian implementasi terhadap hidup keseharian itu yang menurut saya masih ada berjarak gitu antara regulasi sama warga negaranya. Oke. Atau mungkin karena di DPR sebagai pembuat kebijakan atau di pemerintah kebanyakan orang-orang tua kali ya. Jadi sebenarnya isu lingkungan ini kan sebenarnya isu anak muda kalau kita ngomong, karena yang akan menikmati ke depan itu anak cucu kita. Kalau udah orang-orang tua itu ya udah selesai, hari ini udah selesai itu ya. Iya, kayak sebenarnya kayak kemarin sebenarnya kan dari Kementerian Lingkungan Hidup kan juga sudah semenjak adanya gerakan sosial oleh masyarakat tentang perubahan perilaku menggunakan plastik sekali pakai, rasanya ada perubahan baik sekitar 1% Mas, itu Mas, perubahan pengurangan limbah. Dan 1% itu angka yang luar biasa buat Indonesia yang 60-70 juta ton sehari gitu ya memproduksi sampah gitu. Jadi kira-kira itu dimotorin oleh anak muda kah atau masih dengan ibu-ibu? Kalau kita ngomong ke pasar sebenarnya juga masih ibu-ibu ya. Tapi kalau kampanyenya soal itu kan sebenarnya banyak digawangin oleh anak-anak muda ya Mas Didi. Benar Mas, benar banget. Karena kan kayak di luar negeri ada Greta gitu ya. Terus kemudian di kita di Bali itu ada teman-teman anak-anak SMP, anak-anak SMA, bye-bye plastic bag gitu ya. Jadi rasanya yang mendorong perubahan ini, dan kemudian akhirnya banyak minimarket mengeluarkan aturan, banyak pedagang-pedagang di pasar mulai mengurangi penggunaan plastik. Ini semuanya dorongan anak-anak muda sih rasanya Mas. Bahwa ini menjadi viral. Karena kan keviralan inilah yang mendorong isunya ini semakin cepat bergulir gitu. Jadi kita sebagai, kalau kita bicara limbah aja Mas Kum, sebagian besar limbah kita itu limbah domestik Mas gitu. Jadi yang tidak mampu kita urus. Jadi itu kalau misalnya kita ngelihat itu, kuncinya apa? Perilaku Mas. Kok cuman perilaku yang harus diperbaiki? Karena kalau kita mengubah perilaku, kemampuan kita mengolah itu masih bisa sesuai skalanya. Sekarang nggak ngejar Mas skalanya, Mas, skala produksi sama skala pengelolaan sampahnya nggak kekejar gitu ya. Jadi gerakan anak-anak muda inilah yang menggerakkan, dan anak-anak muda ini jumlahnya banyak Mas, di milenial dan Z di Indonesia. Di Indonesia itu jumlahnya jutaan gitu. Jadi kalau mereka bergerak semua itu pasti membawa dampak. Oke. Sekarang nggak saya ke Mas Ben. Mas Ben, soal anak muda ya mungkin agak relatif lebih muda daripada Mas Didi lah, jadi saya akan nanya ini. Perlukah anak-anak muda itu melek politik, atau kalaupun mau berpartisipasi, ininya apa ya, wujudnya apa ya, atau bentuknya apa ya kira-kira ya? Apakah harus masuk ke DPR atau apakah, atau gimana gitu? Kira-kira apa Mas Ben yang bisa dilakukan anak muda terhadap lingkungan ini? Apakah terkait mungkin dengan isu-isu politik juga? Gimana Mas? Selalu berkaitan dengan politik Indonesia, karena mudah ngomongnya membosankan. Tapi itu membosankan, dan mungkin mereka langsung menjustifikasi bahwa Indonesia itu baru. Nah ini yang jadi persoalan mudah dalam politik. Misalnya mereka tahulah, minimal mereka tahu bahwa perwakilan mereka di DPR itu seperti apa, minimal mereka mempelajari background-nya mereka itu seperti apa, itu saya cukup. Mereka tidak perlu untuk partai, mereka tidak perlu untuk anggota DPRD, tapi mereka nulis tentang wakil mereka
terus mereka mungkin berisik di Twitter segala macam, itu mereka sudah menjadi Wah, bentuk keterlibatan mereka ya saat ini. Dan sosial sangat efektif dengan politik. Mereka tidak suka dengan sebuah kebijakan pemerintah, terus mereka di Twitter atau di sosmed. Saya pikir itu pun langkah-langkah yang paling mudah yang dilakukan anak muda. Cuman sekarang kalau mereka tidak hati-hati pun juga nanti terjerat UU ITE. Nah itu ya mungkin yang harus hati-hati di situ. ya, Kalau ya, politik praktis gitu ya. ya, betul. Ah, Bagaimana sih peran foto misalnya sampai kita harus membicarakan seperti yang mungkin Mas Didi segala macam. Pernah ketika peran kita, mungkin peran media massa itu adalah gimana caranya sekarang bahwa foto itu dapat mampu digunakan atau mungkin pada akhirnya bisa berubah sebuah kebijakan. Nah itu mungkin dari situ. Oke, jadi mungkin dari foto. kalau untuk foto ya mungkin kita perlu share juga ya, artinya kemudian apa yang terjadi di sekitar kita ya, kalau memang kemudian ada sesuatu yang nggak bener ya kita share kan, kita ramaikan, kita cerewet Ya. di sosial media, kira-kira gitu ya? Ya, nah mungkin dari netizen yang bahaya netizen itu sekarang misalnya share dan mereka tidak memiliki data. Nah itu yang kebanyakan menjadi bumerang itu seperti itu nanti. Kalau misalnya netizen itu dia juga punya data yang valid, terus misalnya dia punya ya kayak kita lakukan verifikasi segala macam itu untuk dari verifikasi ya, terus nggak salah-salah itu ya. Oke, kalau Mas Didi gimana Mas di era sosial media sekarang ini, anak muda apa sih yang bisa diperankan atau kemudian ambil peran anak-anak muda ini terhadap isu lingkungan atau kemudian isu-isu politik gitu ya? Apa sih anak muda yang harus dikerjakan itu? Ya itu tadi Mas Fad. Rasanya sih kalau saya melihatnya kemampuan membuat narasi gitu Mas. Jadi menjadikan sosial media itu platform yang informatif dan edukatif, bukan hanya sekadar ruang eksistensi gitu kan. Makanya kan sekarang Nat Geo juga banyak menginspirasikan untuk citizen journalism melalui Mojo, mobile journalism gitu kan. Iya, jadi bagaimana mereka itu bisa menjadi bukan sebagai media tapi sebagai on voice atau suara-suara yang saya suka bilang kalau kita di KG Media kan ada voice for the voiceless gitu ya Mas ya. Suara untuk orang-orang yang tidak punya suara gitu kan. Kita banyak lah Mas, tadi cerita Pantura saya teringat teman-teman orang dengan HIV di Pantura yang rajin banget berjuang menyelamatkan orang-orang dengan HIV/AIDS, tapi mereka nggak punya suara gitu. Mereka tidak dikenal sama orang-orang tentang perjuangan mereka gitu. Jadi sebenarnya kita ini kadang-kadang meributkan hal-hal yang tidak perlu gitu. Padahal banyak hal yang lebih esensial perlu disuarakan, perlu dibantu. Kalau misalnya kita hanya bisa menjadi katalis di sosial media, kenapa tidak gitu ya, untuk sekadar menghubungkan antara poin A dan poin B, kita hadir di tengah sebagai penghubung, paling tidak itu kita sudah bermanfaat gitu ya, dengan cara kita menjadi berisik yang lebih bermanfaat, bukan sekadar berisik ya. Berisik yang substansif ya itu ya. Iya kan, kalau sekarang kan pahamnya cepat dan berisik ya Mas ya. Informasi itu cepat dan berisik, tapi tidak berisi gitu. Jadi emang bagaimana kita juga harus hadir menjadi orang-orang yang memberikan cerita yang berisi gitu dan paling tidak membawa manfaat gitu. Banyak loh Mas yang masih membutuhkan network gitu ya, membutuhkan tersambungnya bantuan gitu karena mereka tidak terdengar gitu. Ada saya punya cerita juga di Aceh Timur, ada satu anak yang bisa mengubah asam dari buah dikonversikan menjadi listrik dan buat lampu buat anak-anak sekolah belajar. Dan itu tuh nggak pakai internet Mas, mereka pakai buku fisika gitu. Nah itu yang suara-suara lokal hero seperti itulah yang sebenarnya harusnya menjadi contoh dan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Dan mungkin bagi teman-teman yang aktif di sosial media itu ya, itu harusnya menjadi konten mereka gitu ya.
Iya, iya, hal bener Mas. positif, hal-hal itu yang bukan kemudian hal-hal yang malah kontroversial gitu ya. Iya, Meskipun mungkin ini Mas Didi ya, apa walaupun namanya? kadang-kadang kontroversial itu mengasihkan ya Mas ya, Iya, karena iya kadang-kadang itu makanya. Kalau nggak kontroversial mungkin yang nonton juga nggak banyak, tapi kalau memang kemudian nanti bagus bisa jadi menjadi inspirasi bagi orang lain kan kira-kira gitu ya? iya. Nah, itu Mas, misalnya video Asma tadi Mas, kita Hmm, pernah buat yang mendalam, documentary style gitu ya, dengan gaya documentary, dengan apa namanya, gaya penelusuran yang lebih dalam. Nggak ada yang hmm, nonton Mas. Kita harus menurunkan grade-nya dengan lebih ringan, hmm. sehingga membuat orang tertarik dulu gitu. Saya menemukan itu bahwa kadang-kadang untuk menjadi rumit kita harus menjadi ringan dulu gitu ya. Jadi kita Oke, harus oke. membuat itu seringan mungkin, semenarik mungkin buat orang banyak, baru habis itu kita masuk ke esensi ceritanya gitu. Betul, betul. Ini Eh, menjadi tantangan bagi Kompas dan National Geographic ya yang serius sangat, kan? Yang sangat mas, serius. sangat mas. Saya Media yang ya serius kan untuk mencoba lebih kita lebih populer berminggu-minggu gitu. di 10 hari di hutan gitu ya, menelusuri rangkong gitu misalnya gitu. Nggak ada yang peduli gitu mas gitu. Iya, betul, betul. Oke, Mas Didi, Mas Ben, aduh ini udah 1 jam kita ngobrolnya. Halo Siap. teman-teman sebangsa juga, aduh kita 1 jam, waktu sebenarnya masih sangat kurang ini kalau kita mau ngobrol soal isu lingkungan karena banyak hal yang kita bahas. Tapi waktu yang memang terbatas, semoga nanti kita bisa sambung di sesi-sesi berikutnya. Mas, mungkin bagi Mas Ben ada hal yang pengen disampaikan, Mas, sesuatu sebagai apa ya? Closing statement lah atau apapun pengen apa mau ngasih wejangan atau apa monggo Mas Ben. Ya, lah. Saya tuh kelas penikmat alam, Mas. Belum levelnya belum sampai penikmat alam. Jadi ya dari penyampaian Mas Didi tadi bahwa selalu menyuarakan identitas. Jadi itu mungkin yang penting ya sekarang dengan kondisi yang bisa di kita sebagai netizen mungkin. Jadi kita menjadi konten itu ya seperti yang tadi Mas Didi menyuarakan yang tidak ada suara. Oke. Mari menikmati alam, jangan merusak alam. Gitu ya kira-kira Mas Ben ya. Jadi penikmat, jangan jadi perusak. Gitu lah. Kalau belum bisa mencintai, paling bisa menikmatin dulu gitu ya Mas Ben. Asal jangan merusak. Oke, Mas Didi, monggo ada yang ingin sampaikan Mas Didi kepada teman-teman yang gabung di sini. Ya, kalau saya sih sebenarnya simple gitu ya, bahwa kalau kita ingin semesta menjaga kita, mulailah kita menjadi para penjaga-penjaganya gitu ya, karena dengan kita menjadi penjaga, alam akan menjaga si penjaga tersebut. Jadi bencana itu kan tidak bisa, bencana dikatakan bencana kalau kita tidak bisa memanage kejadian alam. Jadi selama kita tidak bisa menjadi penjaga, jangan pernah berharap bahwa semesta akan menjaga kita. Gitu sih, Mas. Itu udah hukum timbal balik ya. Iya, Mas. Kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Saya pikir itu kesimpulan saya sih ya. Jadi kesimpulan dari diskusi kali ini, mari kita menjaga alam dan semoga alam menjaga kita dengan apapun yang bisa kita lakukan. Kalau teman-teman aktivis di media sosial, Mas Ri, berisik di media sosial, berisik hal-hal yang baik, berisik soal isu-isu lingkungan, berisik tentang hal-hal yang substantif gitu kira-kira. Dan kalau teman-teman senang hobi fotografi, silakan teman-teman share foto-foto baik itu kritik terhadap masalah-masalah lingkungan ataupun apa ya hal-hal inisiatif-inisiatif di sekitar teman-teman semua yang bisa menjadi contoh bagi orang lain di tempat lain untuk bisa melakukan sesuatu yang baik terhadap lingkungan. Kira-kira itu Mas Didi, terima kasih sudah bergabung, terima kasih sudah memberikan pengalamannya, memberikan apa ya pengetahuan lah kepada kita semua yang ada di sini. Terima kasih Mas Wendra, sehat-sehat selalu untuk kita semua dan untuk teman sebangsa, terima kasih sudah bergabung di sini. Semoga diskusi kita pada siang hari ini memberi manfaat bagi kita semua. Saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.